Rusia tiba-tiba bidik harta karun RI di Laut Natuna. Ada apa? Ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM turut buka suara terkait kabar Rusia tertarik untuk mengelola harta karun raksasa RI di Laut Natuna, yakni blok gas East Natuna. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Migas Kementerian SDM Tutuka Aryaji mengatakan, pemerintah tidak menutup diri bagi siapa saja yang tertarik untuk masuk ke pengolahan blok East Natuna. Ya, kita buka untuk umum, siapa saja yang tertarik, ya ke seluruh dunia lah, kata Tutuka. Lebih lanjut, Tutuka mengatakan jika Kementerian SDM saat ini masih menanti proses pengembalian blok East Natuna dari Pertamina terlebih dahulu. Adapun setelah proses tersebut rampung, maka pemerintah bakal melelang ulang kembali blok East Natuna dan memecahnya menjadi 3 wilayah kerja. Menurut Tutuka, pengembangan blok East Natuna menjadi penting, mengingat blok jumbo tersebut sudah mangkrak sampai puluhan tahun. Hal tersebut terjadi karena blok East Natuna punya kandungan karbon dioksida atau CO2 sampai 71%. Artinya dari potensi gas raksasa yang mencapai 222 triliun kaki kubik atau TCF, hanya 46 TCF yang dapat dieksploitasi. Dan masih menurut Tutuka, pemecahan blok East Natuna menjadi 3 wilayah kerja lantaran blok tersebut cukuplah luas. East Natuna itu kan terdiri dari berbagai lapangan ya. Ada yang di atas Arwana, Barakuda, di bawah De Alpa, dan di bawah Paus East Natuna, dan 3 itu kelompok besarnya. De Alpa ini jadi masalah, ini berat sekali karena kompleks sekali. Kalau jadi satu orang nggak mampu mau di Alpanya, konsepsinya pun juga begitu saja, ujarnya. Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto memberikan kode bahwa investor yang ingin menggarap blok East Natuna semakin banyak. Yang terbaru, Rusia kepincut untuk masuk ke blok East Natuna lewat perusahaan migas plat merah, yakni Zarubezhneft. Adapun sebelumnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN asal Malaysia, Petroleum Nasional Berhad atau Petronas, juga turut menaruh minat untuk mengembangkan blok East Natuna ini. Perwakilan Moskwa mengatakan KTT G20 di Bali berakhir dengan kemenangan Rusia. Ya, KTT G20 di Bali, Indonesia berakhir dengan kemenangan Rusia karena sikap Moskwa diperhitungkan dan tidak ada dominasi Barat. Hal itu dikatakan oleh Sherpa G20 Rusia Svetlana Lukas dalam sebuah wawancara dengan media Rusia Vedomosti yang diterbitkan pada Selasa. Saya pikir kami telah meraih kemenangan di Bali. Sikap Rusia menemukan cerminannya dan pandangan Barat tidak lagi dominan, kata dia sebagaimana dikutip dari TASS. Sherpa adalah perwakilan pribadi kepala negara atau kepala pemerintahan yang mempersiapkan pertemuan puncak internasional seperti KTT tahunan G7 dan G20. Lebih lanjut, Lukas menyebut berbagai kerjasama, berbagai interaksi atau pencapaian bersama yang terjadi dalam KTT G20 telah menimbulkan gelombang perubahan positif lebih lanjut bagi Rusia. Ada lebih dari 50 paragraf dalam deklarasi yang diadopsi setelah KTT G20 dan dokumen itu diantaranya mencerminkan berbagai pandangan tentang Ukraina. Kremlin telah menggambarkan deklarasi KTT G20 di Bali sebagai kemenangan akal sehat. Dan di informasi yang terakhir, bahaya Rusia terbangkan 14 pesawat bomber, siapkan serangan udara nih. Ya, militer Rusia dikabarkan telah menyiagakan pesawat pengebom pada Senin 5 Desember 2022 dan diperkirakan akan melancarkan serangan ke wilayah Ukraina. Dilansir dari Visegrad 24, sebanyak 14 pesawat pengebom taktis telah terbang dari pangkalan udara Rusia. Melihat banyaknya pesawat ini, Rusia diperkirakan melancarkan serangan udara terbesar sejak invasi ke wilayah Ukraina dimulai Februari lalu. Selain itu, Rusia juga menyiagakan 4 kapal perang di wilayah Laut Hitam yang dipersenjatai misil kaliber. Persiapan ini disinyalir sebagai respon atas serangan militer Ukraina terhadap pangkalan udara Rusia Saikovka pada Senin pagi. Ya, pangkalan udara ini terletak di wilayah utara Bryansk dan menjadi lokasi parkir pesawat bomber taktis Rusia. Dan serangan ini menimbulkan ledakan besar yang berdampak hingga puluhan meter di sekitar lokasi dan diperkirakan merusak sejumlah pesawat taktis. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan atau Kemhan Rusia melaporkan bahwa penerbangan operasional taktis militer pasukan rudal dan artileri telah mengalahkan 69 unit artileri Ukraina dalam posisi tembak, termasuk tenaga kerja dan juga peralatan militer ke 187 distrik dalam sehari. Serangan Rusia juga menghantam titik pengerahan sementara formasi nasionalis Ukraina di wilayah pemukiman Dnipro-Donetsk, di daerah pemukiman Grigorovka dan juga Markovo dari Republik Rakyat Donetsk. 2 stasiun anti-radar perang kontra baterai yang diproduksi oleh ASAN TPQ-37 dihancurkan.
Sementara itu, gudang amunisi dan rudal serta senjata artileri Angkatan Bersenjata Ukraina telah dihancurkan di dekat pemukiman Novo Alexandrivka, wilayah Zaporizhia. Adapun pesawat tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat desa Krasno Amormeriks di Donetsk, dan pada siang hari, sistem pertahanan udara menembak jatuh 9 kendaraan udara tak berawak Ukraina.